Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi vektor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raffi Ramadan Salwa. Saya Arem Paremuta Putri Wibowo, absen 4. Perkenalkan, nama saya Hanifah Liani dari absen 16. Yang pertama, besaran skalar dan vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, tetapi tidak memiliki arah. Contohnya, besaran skalar antara lain yaitu massa jenis, luas, volume, jarak, usaha, energi, dan daya. Yang kedua ada besaran vektor. Jadi kalau besaran vektor sendiri adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya, besaran vektor ini antara lain adalah gaya, perpindahan, kecepatan, percepatan, momentum, dan impuls. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas ada penulisan vektor. Nah, di sini yang kita cantumkan ada 4 cara penulisan vektor, di mana yang pertama ada vektor posisi, vektor basis, vektor kolom, dan vektor baris. Nah, di sini vektor posisi itu ditulis dengan notasi vektor terhadap titik acuan. Yang kedua, kita ada vektor basis. Nah, di sini dituliskannya seperti yang pada di layar ini, ada A vektor sama dengan X tambah Y tambah Z. Lalu ada vektor kolom. Nah, kalau vektor kolom ini dituliskan ke bawah, yang bisa kita lihat dimulai dari X, Y, Z. Lalu yang keempat kita ada vektor basis. Nah, kalau vektor basis ini ditulisnya ke samping sehingga terlihat seperti pada di layar. Selanjutnya, vektor pada bidang dan ruang. Yang pertama itu vektor pada bidang dinotasikan oleh sumbu X dan sumbu Y yang dengan vektor satuan I dan J. Seperti yang sudah ada di gambar, bisa dilihat sendiri, sumbu X itu melambangkan huruf I dan sumbu J itu dilambangkan dengan huruf Y. Sedangkan vektor pada bidang dinotasikan sumbu X, Y, dan Z dengan vektor satuan I, J, dan K. Untuk sumbu X itu diberi satuan I, sumbu Y itu diberi satuan J, dan sumbu Z itu diberi satuan K, seperti yang sudah ada di gambar. Selanjutnya yaitu vektor basis. Vektor basis ini dapat ditentukan dengan menghitung vektor satuan mulai dari ujung ke pangkal vektor. Vektor basis AB dengan koordinat titik A, X1, Y1, Z1, dan B, X2, Y2, dan Z2 diketahui dapat dihitung dengan rumus vektor AB sama dengan vektor B min vektor A sama dengan X2 min X1 dan Y2 min Y1. Ini adalah rumus dalam bidang. Selanjutnya itu ada rumus dalam ruang, di mana vektor AB sama dengan vektor B min vektor A sama dengan X2 min X1, Y2 min Y1, dan Z2 min Z1. Selanjutnya, panjang vektor ini dapat dihitung dengan rumus panjang vektor AB sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini adalah rumus dalam bidang. Selanjutnya, rumus dalam ruang yaitu panjang vektor AB sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan vektor. Penjumlahan dan pengurangan vektor digunakan untuk mencari resultan vektor. Resultan vektor ini dapat dicari dengan menghubungkan pangkal vektor awal dengan ujung vektor akhir. Berikut itu ada gambar cara segitiga dua vektor, cara jajar ganjang dua vektor, dan cara poligon lebih dari dua vektor. Selanjutnya yaitu sudut antara dua vektor adalah sudut yang terbentuk ketika pangkal dua vektor dihubungkan. Penjumlahan dan pengukuran vektor dengan panjang vektor dan sudut vektor dapat ditentukan dengan rumus seperti berikut.
panjang vektor A ditambah vektor B sama dengan akar panjang vektor A dikuadratkan ditambah panjang vektor B dikuadratkan ditambah 2 kali panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Selanjutnya, rumus dari panjang vektor A min vektor B sama dengan akar panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat min 2 kali panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Penjumlahan dan pengurangan vektor dengan vektor basis dengan A sama dengan X1, Y1, dan Z1, dan B, X2, Y2, dan Z2 diketahui dapat dihitung dengan rumus vektor A ditambah vektor B sama dengan X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2, Z1 ditambah Z2. Selanjutnya, untuk rumus vektor A min vektor B sama dengan X1 min X2, Y1 min Y2, Z1 min Z2. Sifat penjumlahan dan pengurangan vektor adalah komutatif, di mana A tambah B sama dengan B tambah A. Selanjutnya kita akan membahas perkalian skalar dan vektor. Ya, di sini yang pertama kita ada perkalian matriks dengan suatu bilangan akan dioperasikan seperti sebagian berikut yang dapat kita dilihat di layar. Jika K dikali suatu vektor, maka hasilnya adalah K dikali oleh masing-masing bilangan pada vektor tersebut. Atau jika soalnya seperti K dikali A vektor, maka rumusnya akan menjadi K dikali panjang A. Yang kedua, kita ada perkalian skalar atau titik. Nah, dimana kalau perkalian ini menghasilkan besaran skalar, maka definisinya akan berubah menjadi A dot B sama dengan panjang A dikali panjang B dikali cos theta. Yang ketiga, kita ada perkalian skalar dengan vektor basis dengan A yang berisikan X, Y, Z, dan B yang berisikan X1 dikali X1, Y2, Z2. Jika diketahui sebagai berikut, kita dapat menghitungnya seperti A dot B sama dengan X1, X2 tambah Y1, Y2 ditambah Z1, Z2. Ya, selanjutnya kita akan lanjut ke sifat-sifat perkalian skalar seperti yang kita bisa lihat sebagai berikut. Yang pertama kita ada identitas, yang kedua ada vektor satuan, yang ketiga ada komutatif, yang keempat ada distributif, yang kelima ada asosiatif, dan tegak lurus. Rumusnya dapat kita lihat pada layar. Nah, selanjutnya di perkalian vektor ini kita ada sudut dua vektor dapat dicari menggunakan perkalian skalar sebagai berikut. Rumusnya adalah cos theta sama dengan A dot B per panjang A dikali panjang B. Selanjutnya kita ke perbandingan vektor. Nah, dimana kalau perbandingan vektor pada ruas garis dapat memenuhi ada dua ketentuan jika perbandingan vektor. Yang pertama, jika titik A membagi ruas garis A, B, dan pada ruas garis. Nah, contohnya jika soalnya dalam bentuk gambar, nah contohnya seperti gambar pada berikut. Jika ditemukan gambar vektornya sebagai berikut, kita bisa menggunakan rumus pembagi vektor garis sama dengan C vektor sama dengan M kali B tambah N kali A per M tambah N. Sehingga perbandingan ruas garisnya menjadi AC banding CB sama dengan M banding CN. Selanjutnya, syarat yang kedua adalah jika titik membagi ruas garis AB di luar garis ruas garis. Contohnya dapat kita lihat pada gambar ini. Kalau gambarnya seperti ini, kita bisa menggunakan vektor pembagi ruas garis seperti C sama dengan M kali B min N kali A dibagi M min N. Lalu yang jika pada gambar syarat yang kedua, rumusnya akan menjadi AC banding CB sama dengan M dibanding min N. Antara pembeda dua ketentuan ini, yang pertama itu ditambah, kalau yang kedua itu jadi minus. Selanjutnya yaitu ada proyeksi vektor, di mana proyeksi vektor adalah penjatuhan ujung suatu vektor secara tegak lurus terhadap suatu acuan. Bisa dilihat seperti gambar di bawah ini. Proyeksi vektor pada suatu vektor atau ruas garis lain disebut proyeksi ortogonal.
Proyeksi ortogonal sendiri terdiri dari proyeksi vektor ortogonal adalah vektor yang baru hasil penjatuhan vektor secara tegak lurus. Rumusnya yaitu vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B dikuadratkan dikali vektor B. Proyeksi skalar ortogonal adalah panjang vektor baru dengan rumus panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Selanjutnya kita ada sifat-sifat perkalian. Nah, sifat-sifat perkalian ini pertama di layar yang pertama ada A dot B sama dengan B dot A. Lalu yang kedua kita ada A dikali B tambah C, maka hasilnya menjadi A kali A dot B tambah A dot C. Yang ketiga kita ada K dikali A dot B sama dengan K A dikali B sama dengan, atau juga bisa ditulis sebagai A dikali KB. Yang keempat kita ada A kali A dot A sama dengan panjang A kuadrat. Selanjutnya yaitu kita akan membahas contoh soal. Contoh soal yang pertama di sini itu diberikan vektor A sama dengan XI min 3XJ ditambah 6YK dan B sama dengan 1 min YI ditambah 3J min 1 plus XK dengan X lebih dari 0. Jika A dan B sejajar, maka A plus 3B sama dengan diketahui bahwa vektor A sejajar vektor B itu sama dengan vektor A sama dengan K vektor B. Gimana sih? Vektor A sejajar vektor B itu menjadi vektor A sama dengan K vektor B. Diketahui bahwa X min 3X diketahui vektor A itu X min 3X dan 6Y sama dengan min X vektor B nya itu kan 1 min Y 3 dan min 1 min X. Langkah selanjutnya yaitu X sama dengan min X dikali 1 min Y. Hasilnya yaitu 1 sama dengan min 1 ditambah Y. Langkah selanjutnya yaitu X sama dengan min X dikali 1 min Y. Min X dikali 1 min Y itu kan min X plus XY ya sih. Terus X nya pindah kalau misalkan ulang X sama dengan langkah selanjutnya yaitu X sama dengan min X kali 1 min Y. 1 sama dengan min 1 ditambah Y, dimana Y sama dengan 2. Langkah selanjutnya yaitu min X kali min 1 min X sama dengan 6Y. Berarti min X nya dikali ke dalam kurung menjadi min plus X dan X kuadrat sama dengan 12. X kuadrat langkah selanjutnya yaitu min X dikali min 1 min X sama dengan 6Y. Min X nya dikali ke dalam menjadi X kuadrat ditambah X sama dengan 12. Kenapa 12? Karena Y nya dimasukin jadi 2, jadi 6 dikali 2 sama dengan 12. Selanjutnya X kuadrat, terus 12 nya dipindah ke ruas kiri dan hasilnya sama dengan 0. Jadi X kuadrat ditambah X lalu difaktorkan menjadi X plus 4 dan X min 3 sama dengan 0. Jadi X nya sama dengan 3 atau X sama dengan min 4. Karena X itu tidak boleh negatif, jadi yang diambil adalah X sama dengan 3.
Berarti X-nya sama dengan 3. Lalu dimasukin vektor A sama dengan 3i min 9j plus 12k. Dan B sama dengan min I ditambah 3j min 4k. Jadi A ditambah 3B sama dengan 0. Contoh soal yang kedua. Jadi pada kubus ABCD EFGH diketahui vektor A, vektor B, dan vektor C mewakili vektor AB, AD, dan AE. Titik P di tengah AE sama dengan dan miliki terletak pada garis bagi BG dengan perbandingan BQ banding QG adalah 2:1. Tentukan vektor PQ dalam vektor A, vektor B, dan vektor C. Jadi jawab PQ sama dengan PA ditambah AB ditambah 2/3 BG. Sama dengan min 1/2 C, vektor C ditambah vektor A ditambah 2/3 BC ditambah CG. Jadi hasilnya itu sama dengan min 1/2 min setengah vektor C ditambah vektor A ditambah 2/3 buka kurung vektor B ditambah vektor C tutup kurung. Jadi sama dengan vektor A ditambah 2/3 vektor B ditambah 1/6 vektor C. Seperti yang sudah dilihat dari kubusnya ya. Jadi hasilnya itu adalah vektor A ditambah 2/3 vektor B ditambah 1/6 vektor C. Selanjutnya kita ke soal yang keempat. Nih, soal yang keempat ditanyanya diketahui vektor A sama dengan 23 min 3k. B diketahui 3i tambah 5k. C yang diketahui adalah min 2i min 4j tambah k. Dan vektor U-nya sama dengan 2a tambah B min C. Vektor U-nya adalah, nah cara kita menjawabnya pertama-tama kita ketahuin dulu. Yang pertama kan A-nya diketahuin jika kita jadikan vektor garis sehingga menjadi A kali 2 min 3. B-nya kita ketahuin adalah 3, 0, 5. C-nya vektor C-nya kita ketahuin terdiri atas min 2, min 4, 1. Sehingga dengan demikian vektor U-nya kan tadi 2A tambah B min C. Sehingga vektor U-nya kita tuliskan menjadi 2 dikali 1, 2 min 3 tambah 3 tambah 3, 0, 5 dikurang min 2, min 4, 1, sehingga hasilnya sama dengan 2, 4, min 6, tambah 3, 0, 5, tambah 2, 4, min 1. Sehingga kita rapihkan menjadi 2 tambah 3, tambah 2, 4, tambah 0, 4, min 6, tambah 5, min 1. Sehingga kita sederhanakan lagi menjadi 7, 8, min 2. Jadinya vektor U-nya adalah 7i, 8j, 2k. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.